Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini Rabu 15 September 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin kita penasaran dan dibikin darting. Di episode selanjutnya terlihat Pasha dan Naura lagi ngobrol di sebuah kafe. Di sini Pasha juga dia ngomongin masalah keuangan perusahaannya. Lalu Pasha juga dia ngomong ke Naura, saya curiga sama Priska. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Naura, kamu harus menyelidiki dan gerak-gerik si Priska, kata Pasha kepada Naura. Lalu Naura juga dia tersenyum kepada Pasha. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung si Priska dia lagi cekcok sama Lula. Dia menyangka Lula akan ketemuan sama Pasha. Lalu di sini Lula juga pas mau ke dalam mau pergi ninggalin si Priska, dia melihat Pasha sama Naura, dia juga pergi. Dan di sisi lain si Priska juga dia mau masuk ke kafe, dia melihat Pasha dan Naura, dia juga langsung duduk dekat Pasha dan kumpul di sana. Lalu di sini Pasha juga pas menengok ke kanan, dia melihat Lula mau naik ke mobil, mau masuk ke mobil. Pasha juga dia langsung mengejar Lula dan mobil Lula juga dihadang dari depan oleh Pasha. Lula juga turun lagi dari mobil. Lalu Lula juga dia ngomong kepada Pasha, kita itu sudah tidak ada urusan lagi mas, kata Lula sambil dia masuk ke mobil dan dia juga pergi meninggalkan Pasha. Pasha juga dia sambil ngetuk-ngetuk pintu mobilnya Lula. Lula juga tidak menghiraukan Pasha ngetuk-ngetuk mobil itu. Lalu Lula juga pergi dari tempat itu. Pas sudah pergi Lula di sini Pasha juga ngomong sendiri, kenapa Lula jadi dingin ini, saya harus mencari tahu, kata Pasha ngomong sendiri. Lalu di sisi lain keesok harinya di sini Pasha juga sampai ke rumahnya Neratu dan lagi ngobrol sama si Priska. Tiba-tiba ngurunyung yaitu Tante Merlin. Di sini si Priska dia sangat kaget dan terkejut ada orang baru di rumah Neratu. Pasha juga dia langsung menanyain kepada Tante Merlin. Tapi tiba-tiba Suketi lompat lari menuju ke mereka. Lalu di sini Tante Merlin juga langsung ngomong kepada Suketi, dia harus kasih tahu siapa saya sebenarnya, kata Tante Merlin. Lalu Suketi juga di sini langsung menceritakan siapa Tante Merlin sebenarnya. Lalu sudah menceritakan, Suketi sudah mengasih tahu kepada si Nurus Tunjung, si Priska dan Pasha. Pasha juga sangat kaget dan terkejut. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung, si muka dua juga si Priska, dia juga sangat kaget mendengar ceritanya Suketi. Lalu di sisi lain di rumahnya Nana di sini Dewa masuk ke kamarnya tiba-tiba melihat istrinya sedih. Nana juga dia keceplosan bahwa dia sakit hati sama omongan si Brokoko Kroni. Dewa juga dasar amarahan dia juga langsung pergi akan mengasih pelajaran ke si Brokoko Kroni. Lalu keesok harinya di sini Dewa juga ke rumah sakit untuk menjenguk Neratu. Tiba-tiba suster datang dan suster juga dia Neratu sudah sembuh mau dijenguk sama cucunya yang bernama Dewa. Dewa juga masuk ke dalam dan di sini Dewa juga langsung menangis dan Neratu juga dia mengasih amanah kepada Dewa sambil dia menangis kepada Dewa. Amanah itu sudah diomongin kepada Dewa. Tiba-tiba Dewa sangat terkejut dan kaget, detak jantung Neratu dia tidak ada lagi. Detak jantung Neratu sudah tidak bergerak lagi. Dewa juga sangat terkejut dan kaget dan Dewa juga berteriak-teriak memanggil dokter dan memanggil Pasha yang ada di luar. Lalu di sini mereka yang ada di luar juga sangat kaget dan terkejut dan dia juga langsung melihat dari kaca dari luar bahwa Dewa teriak-teriak Neratu koma lagi dan detak jantung Neratu sudah tidak berdetak lagi. Lalu untuk episode nanti malam, bocoran nanti malam terlihat si Nurus Tunjung si Priska dia mengancam kepada si Keher Kevin.
Dia juga akan membongkar masalah meninggalnya Salsa kepada si Alia si hileud ateul. Si Kevin yang lagi makan, dia sangat kaget dan terkejut mendengar omongan si Priska bahwa mau membongkar rahasia besarnya kepada si Alia si hileud ateul. Saya tidak main-main, kata si Priska kepada si Alia si hileud, kepada si Kevin. Lalu keesokan harinya di sini si Alia si ateul dia datang ke kantornya si Kevin, dan di sini si Alia si ateul kayak macan kurang makan, dia ngamuk di kantornya si Kevin. Berkas-berkas juga dia ditaburin dan diacak-acak sama si Alia si hileud ateul. Lalu si Kevin juga dia tidak bisa bicara dan dia juga sangat kaget dan terkejut, dia ingat omongan si Priska. Lalu si Alia si ateul juga dia langsung sangat geram kepada si Kevin. Lalu terlihat di sisi lain di kantornya Pasha, di sini kakinya Naura dia mau jalan mau pergi, tiba-tiba dijalik ke kakinya Naura dan Naura juga mau jatuh, dan di sini dengan sigap Pasha menangkap Naura. Pasha juga menang banyak memeluk Naura. Tiba-tiba pas lagi memeluk Naura datanglah Lula, Pak Arman sama Pak Jos ayahnya Naura. Pasha juga sangat kaget dan terkejut melihat bahwa ada Lula dan Pak Arman dan Pak Jos datang ke perusahaannya. Lalu dia juga dalam batinnya, ini ada apa Lula sama Pak Arman dan Pak Jos ke kantor ini, ke kantor saya, kata batinnya Pasha. Lula juga tidak ngomong, cuman melihatin Pasha yang lagi masih memegang Naura. Lalu Pak Arman juga sangat geram kepada si Pasha. Lalu keesok harinya sudah pulang dari kantornya Pasha, Pak Jos juga ngobrol di rumahnya sama anaknya. Kalau kamu suka sama Pasha, kalau sebelum janur melengkung kamu masih bisa mendapatkan Pasha. Saya papa setuju, kata Pak Jos kepada anaknya yaitu Naura. Pak Jos juga dia ngomong kayak gitu sambil tersenyum dan Naura juga malah kaget. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sama Nana dan Bu Para menyuruh Nana di USG. Pas lagi jalan tiba-tiba ada yang murag, ada yang jatuh dari tasnya Bu Para. Pas Nana juga melihat surat itu dan langsung diambil oleh Nana. Bu Para mau ngambil surat itu tetapi keduluan oleh Nana. Nana juga sangat kaget dan terkejut pas melihat kertas itu, bahwa kertas itu adalah makanya Nana suruh di USG dia supaya dapat warisan dari Neratu yaitu untuk junior. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Bu Para, ini alasan mama supaya saya di USG gini supaya junior dapat warisan dari Neratu, kata Nana kepada Bu Para. Bu Para di sini tidak bisa ngomong, cuman ngahulang saja Nana bicara kayak gitu. Lalu terlihat di sisi lain keesok harinya Nana dia mau menemui saudaranya yaitu Tante Merlin ke rumahnya. Di sini Tante Merlin Nana mau salaman, dia tidak menerima Nana. Nana masih tersenyum walaupun tidak diterima salaman sama Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga dia ngomong yang tidak enak kepada Nana, dia menghina Nana. Nana disama-samain sama mertuanya yaitu Bu Para. Nana juga sangat kaget dan dia juga sakit hati dan dia langsung pulang pergi dari rumah Neratu karena mendengar omongan Tante Merlin kepada dirinya karena dirinya disamakan sama Bu Para, kata Tante Merlin sambil dia melotot kepada Nana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam. Besar kemungkinan malam ini juga rahasia besar si Kevin juga terbongkar karena Priska dia membongkar rahasianya kepada si Alia si hileud ateul. Lalu si Alia si ateul juga akan melaporkan kasus ini meninggalnya anaknya yaitu Salsa ke kantor polisi. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin baelo, lobati tararajong, lobati soledat, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.